Ini MK ini lembaga politik atau lembaga hukum? Karena sepertinya desainnya kan desain politik nih. Ya, dia memutuskan banyak kebijakan-kebijakan yang harusnya diputuskan oleh 575 orang, kemudian oleh hanya 9 anggota, yang kemudian dipilih mewakili pemerintah dan mewakili DPR di dalam konteks itu. Makanya saya dari dulu selalu mengatakan 9 anggota itu mestinya ada satu yang political scientist juga, kayak gitu, jangan hukum semua. Kalau ini isu yang tadi berhubungan dengan desain politik atau desain hukum, ya Anda harusnya menangkan pemilu 2024, perjuangkan itu di DPR, ya, bukan di Mahkamah Konstitusi yang di situ tadi katanya Mahkamah Keluarga. Ini urusannya kan urusan ada kepentingan, ada power abuse, ada demokrasi, ada rekrutmen. Yang tadi sebetulnya kan di dalam kerangka ini membangun dinasti gitu kan. Nah, dinasti ini seringkali karena katanya kalau kakaknya tidak masuk berarti bukan dinasti, atau kan dipilih oleh rakyat kayak gitu. Jadi bukan dinasti. Lah, sebelumnya ini Anda bawa Mahkamah Konstitusi gitu kan untuk bisa menampung kayak gitu ya kepentingan dari dinasti ini gitu kan, tahapannya dari mulai seleksinya, kemudian pemilunya sampai kemudian nanti delivery-nya seperti apa. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, itu kita harus berdoa juga ya. Palestina, rakyat Palestina dan semua rakyat-rakyat kita di Rempang, di Kolaka, di Halmahera, dimanapun yang didolimi, harus terus-menerus kita jangan lupa membuka pintu langit. Negeri kita sedang tidak baik-baik saja, itu yang pertama. Sekarang kita menghadapi isu MK usia menjadi calon presiden. Nah, ini pertanyaan saya bagi teman-teman yang berada di ranah yudikatif, hukum, dan sebagainya. Ini MK ini lembaga politik atau lembaga hukum? Karena sepertinya desainnya kan desain politik nih. Ya, dia memutuskan banyak kebijakan-kebijakan yang harusnya diputuskan oleh 575 orang, kemudian oleh hanya 9 anggota, yang kemudian dipilih mewakili pemerintah dan mewakili DPR di dalam konteks itu. Makanya saya dari dulu selalu mengatakan 9 anggota itu mestinya ada satu yang political scientist juga kayak gitu, jangan hukum semua. Karena banyak keputusan yang itu berhubungan dengan misalnya dulu keputusan zamannya KPU membawa ke MK tentang pilkada. Ya, jadi KPU provinsi, kabupaten, kota diambil alih oleh Kementerian Dalam Negeri. Yaitu kalau menurut saya ini maksudnya apa nih lembaga kok diambil alih begitu saja untuk pilkada. Tapi dibawa ke MK namanya pilkada bukan pemilu. Habis itu oleh DPR ini karena ya bacanya cuma pasal-pasal saja di dalam konteks itu. Yang kedua impeachment misalnya, impeachment nanti juga harus mendapatkan persetujuan
tafsir dari MK kayak gitu. Untuk apa? Kan rakyat sudah memilih 575 orang. Kenapa masih harus ke MK? Pendapat politik dari para wakil rakyat diserahkan kepada 9 orang yang diangkat tapi diangkat oleh pemerintah dan DPR ya. Isu usia calon presiden ini sebetulnya logika bertentangannya yang mana? Ini kan persoalannya ini PSI dan Partai Garuda ya yang mengusung ke sana. Ini kalau ini isu yang tadi berhubungan dengan desain politik atau desain hukum, ya Anda harusnya menangkan pemilu 2024, perjuangkan itu di DPR. Ya, bukan di Mahkamah Konstitusi yang di situ tadi katanya Mahkamah Keluarga. Nah, kalau kita lihat dari perspektif politik, ini urusannya kan urusan ada kepentingan, ada power abuse, ada demokrasi, ada rekrutmen. Yang tadi sebetulnya kan di dalam kerangka ini membangun dinasti gitu kan. Nah, dinasti ini seringkali karena katanya kalau kakaknya tidak masuk berarti bukan dinasti atau kan dipilih oleh rakyat kayak gitu. Jadi bukan dinasti. Lah, sebelumnya ini Anda bawa Mahkamah Konstitusi gitu kan untuk bisa menampung kayak gitu ya kepentingan dari dinasti ini gitu kan. Tahapannya dari mulai seleksinya, kemudian pemilunya sampai kemudian nanti delivery-nya seperti apa. Terjadilah yang disebut power abuse untuk mempertahankan dinastinya, kemudian menggunakan saya dari sejak ketua MK itu menikah dengan adiknya presiden, saya sudah katakan harus mundur karena itu konflik kepentingan. Ya, secara politik nggak legitimate sebetulnya. Kenapa? Karena tugas Mahkamah Konstitusi kan semuanya berhubungan dengan yang disebut produk dari undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Undang-undang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Terus kemudian presidennya, pemerintahnya adalah iparnya yang tadi akhirnya menjadi Mahkamah Keluarga. Kalau kita lihat dari rekrutmen, ini argumen-argumen yang dikemukakan, oh iya ini kita tidak adil kepada anak muda. Sebentarlah, anak muda yang berada di pusat-pusat yang jadi apa dulu itu dibayar pula gitu ya oleh istana dan sebagainya yang sekarang wali kota, anak mantu dan sebagainya. Emang dia punya ini kemampuan, kapabilitas dan kapasitas atau track record di dalam membangun ininya kan karena KKN, karena orang tuanya, karena ya itulah abuse power tadi. Nah, seringkali dikatakan mereka bagus sih sepertinya membawa undang-undang. Jadi kalau Anda mengkritik istana, ya Anda bukan pendukung istana, maka yang dibawa itu legal based approach, pendekatan hukum. Kalau pendekatan hukum kan, oh cantik sekali pendekatan hukum, tapi lupa pendekatan hukumnya kalau Anda jadi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tumpul kepada yang pro istana, tajam yang pada pengkritik istana. Kan persoalannya itu di dalam konteks ini. Ya, jadi penggunaan hukum bukan berarti pasti baik. Karena di situ ada power based approach, ada legal based approach, ada kepentingan ya, interest, need based approach di dalam konteks pendekatan itu. Nah, kalau kita lihat apa sih sebetulnya yang harus difikirkan di dalam rekrutmen? Ya, rekrutmen pertama moralitas, etika. Jadi kalau kita melihat ini enggak sih, bukan layak apa namanya, kita etis enggak sih pada saat Anda menjabat, anak Anda, mantu Anda, anak Anda lagi 2 hari, 3 hari udah jadi ketua umum dan sebagainya, partai politik dan sebagainya seperti itu kan etis enggak? Moral, tingkat moralitasnya di mana? Oh iya dia kan punya ini. Ya, mulai dari bawah menjadi anggota kader dari partai itu. Bukan berarti nggak boleh, silahkan. Kalau tadi dikatakan 35 tahun itu bagaimana kalau ini kan sebetulnya sangat terbuka bahwa itu urusannya karena akan mengakomodasi ponakan dari ketua MK, anak dari presiden. Kan persoalannya itu di dalam konteks ini. Ya, jadi inilah yang disebut sebagai saya electoral autokrasi. Sepertinya indah karena dia oh itu nanti ikut kok pilpresnya kan ikut pemilu kayak gitu kan. Jadi ada elektoralnya di sana rakyat yang milih. Tapi lupa sebelum ikut menjadi kandidat Anda ada tahapan seleksi. Pada saat seleksi Anda menggunakan pasal-pasal untuk itu.
ya, sehingga bisa terakomodasi di dalam konteks ini. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana memang kalau di dalam electoral autokrasis itu ada multipartai, tapi penguasa biasanya bahasanya itu heavily in favor of the regime, kayak gitu kan, jadi lebih favor. Kalau kita bahas tentang rekrutmen tadi, dinasti yang dibangun, biasanya ada kan kita bahas juga monarki. Kalau kita monarki ya udahlah, memang sistemnya monarki, ya, absolut maupun konstitusional. Tapi kalau kita lihat pangeran-pangeran di negara-negara monarki itu kan dia punya training-training militer dan sebagainya, ya, pelatihan-pelatihan yang luar biasa. Ini kan enggak, modelnya maunya dinasti, monarki, tapi nggak ada yang namanya pelatihan-pelatihan di dalam partai politik. Katanya demokrasi, tapi ternyata begitu, gitu, sehingga dia dengan mudah menggunakan negara, menggunakan lembaga-lembaga negara untuk meloloskan seleksi-seleksi itu. Integritas menjadi pertanyaan kita, kayak gitu. Gimana sih sebetulnya? Tapi kenapa kemudian ada juga calon presiden yang tidak percaya diri kayak gitu ya, dengan apa namanya, kenapa mesti harus mengambil ini dan sebagainya, apa nggak punya kader sendiri dan sebagainya, seperti itu. Ini semua calon-calon presiden di sini. Jadi kita punya masalah bangsa hari ini, ya. Kalau kita bahas tentang leadership, bagaimana pendidikan, bagaimana pengalaman, pencapaian, dedikasi, ya. Kalau kemudian, oh iya itu ketidakadilan yang ini karena usianya 35 tahun. Ini kadang-kadang kalau berdebat dengan partai-partai yang merasa dia anak muda, emang Anda anak muda sendiri. Anda bukan membentuk partai karena menjadi election vehicle dari para bandar misalnya. Iya kan? Siapa sebetulnya di balik itu? Anda menjadi boneka atau Anda sesungguhnya perjuangan untuk konstitusional?